Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Madura Talk, programnya Jawa Pos LDR Madura. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, lebih dari biasanya karena jumlahnya lebih banyak. Yang pertama ada Komandan Distrik Militer 0827 Sumeneb, Bapak Letkol Infantri Ato Sugiatna. Selamat siang, Pak Ato. Selamat siang, Ferry. Juga sudah hadir di depan kami ada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumeneb, Pak Ahmad Bukhori ya Pak. Selamat siang Pak Ahmad Bukhori. Selamat pagi. Masih pagi. Selalu semangat pagi. Dan juga di sini ada yang istimewa. Saya harus ditemani oleh direktur saya sendiri, Direktur Jawa Pos LDR Madura, Bapak Abdul Aziz. Selamat siang Pak Abdul Aziz. Selamat siang. Sebenarnya kami kalau di kantor memanggil beliau adalah Pak Bos, karena itu sudah tradisi Pak. Oke, tema kali ini berbicara tentang banyak hal di Madura, termasuk media massa. Kebetulan Radar Madura akan memasuki usia ke-21, usia yang sangat matang. Tapi ini harus hati-hati Pak, karena Malcolm X pernah bilang media massa memiliki kekuatan luar biasa. Dia bisa membuat orang yang bersalah seakan-akan benar dan sebaliknya, orang yang benar seakan-akan salah. Kita lihat bagaimana pandangan bapak-bapak narasumber di sini mengenai media massa yang ada di Madura, khususnya Sumeneb. Bapak Ahmad Bukhori ini sudah beberapa kali menjadi humas di Pengadilan Negeri ya Pak ya. Ini berarti komunikasi dengan wartawan cukup banyak, baca-baca media massa juga cukup sering, artinya mumpuni untuk ditanya tentang itu. Begitupun dengan Pak Ato. Komandan ini hari ini beliau adalah aktif di gugus tugas COVID-19. Yang mau tidak mau bertemu dengan masyarakat, bertemu langsung dengan wartawan, berbicara tentang COVID. Oke, untuk langsung saja kita minta tanggapan dari Pak Ahmad Bukhori, Bapak Ketua PN. Pak, media di Sumeneb menurut Bapak ya, hari ini seperti apa dari segi fungsinya, entah itu edukasi, apa itu dari pengawasan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diundang di acaranya Radar Madura. Siap. Yang dijudul Madura Talks. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa berbicara di sini. Saya akan sedikit berkomentar, mungkin bukan hanya fokus di media di Sumeneb ya, tapi secara umum yang pernah saya alami dalam kehidupan saya sebagai aparatur pengadilan. Media mempunyai peran yang sangat besar, baik buat kontrol masyarakat maupun buat edukasi buat masyarakat. Benar yang dikatakan saudara tadi bahwa Malcolm X pernah menyatakan bahwa media bisa memvonis orang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Insya Allah bagi kami itu tantangan, justru kami yang akan meluruskan pernyataan itu. Pengadilan akan menyatakan orang yang benar-benar, yang salah-salah. Kami akan mengkonter pernyataan itu. Dan insya Allah kami akan tegakkan itu. Yang untungnya tidak ada tokoh yang mengatakan pengadilan bisa membuat orang benar jadi salah, salah jadi benar. Selama ini yang masih jalan adalah yang benar tetap benar, yang salah benar. Amin. Meskipun tentunya hakim atau pengadilan itu juga manusia, tidak akan lepas dari salah, tidak akan lepas dari khilaf, dan mungkin juga akan terjadi yang salah bisa dinyatakan benar, yang benar tetap salah. Tapi dengan kontrol yang benar, dengan ikhtiar yang bagus, insya Allah itu tidak akan terjadi. Kembali ke masalah media, seperti yang sudah dikatakan tadi, benar bahwa saya sendiri sudah lama bergaul dengan teman-teman wartawan. Dari kota kecil sampai kota yang besar, saya sudah pernah bergaul dengan teman-teman wartawan. Memang wartawan punya peran yang sangat besar untuk mensosialisasikan segala macam hal yang ada di lingkungan kita, khusus di pengadilan. Pengadilan ini sendiri kan selama ini banyak sorotan-sorotan negatif. Itu tidak lepas juga dari pemberitaan media. Karena di kami itu potensi itu sangat besar. Pengadilan tempat orang yang bermasalah, pengadilan tempat orang bersengketa, bertengkar. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dalam perkara perdata ada yang menang, kalah. Dalam perkara pidana ada yang kecewa, ada yang senang. Yang menang atau senang biasanya diem saja. Yang kalah pasti teriak. Ada yang teriak lewat media, ada yang tidak. Tapi pasti teriak.
Kami tidak bisa membuat senang semua orang, tetapi dengan pelayanan yang bagus, dengan profesionalisme yang bagus yang sudah kita ciptakan dengan sistem, kita berusaha meminimalisir kekecewaan orang, meskipun orang tersebut kalah, tetapi dengan proses yang profesional yang benar, insya Allah dia bisa memahami kekalahan tersebut. Mahkamah Agung, saya menceritakan kondisi kasus saja. Mahkamah Agung mempunyai visi ke depan terbentuknya peradilan yang agung, itu dituangkan dalam blueprint Mahkamah Agung program jangka panjang 2010-2035. Ujungnya adalah terbentuknya peradilan yang agung. Ini untuk mewujudkan itu tidak hanya kami sendiri yang harus bekerja keras, kami juga tentunya sangat mendukung, sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, dari media, karena media sangat-sangat bisa menyampaikan itu kepada masyarakat. Program-program yang kami lakukan banyak sekali, mulai dari sistem-sistem yang sudah kami terapkan dengan sistem informasi elektronik. Itu semua bisa sampai ke masyarakat, masyarakat bisa menggunakan, bisa memanfaatkan segala macam fasilitas yang sudah ada di pengadilan dengan informasi yang disampaikan oleh media massa. Juga terhadap hal-hal kejadian-kejadian yang mungkin diliput media sepotong-sepotong, kalau itu tidak diinformasikan secara lengkap akan menjadi kontroversi di masyarakat. Nah, itu yang saya katakan tadi, kenapa pengadilan membutuhkan untuk bersinergi bersama yang baik dengan media. Tadi kan Bapak bilang bahwa kalau menang diam, kalau kalah kecewa teriak-teriak, teriaknya di media, gitu kan ya. Satu contoh lah, tuntutannya nggak sesuai gitu, terlalu ringan, kasus kemarin di nasional itu Pak. Tanggapan Bapak sebagai hakim ya, gimana Pak ketika media mengawal mereka yang kecewa? Saya mungkin tidak akan mengambil contoh itu karena itu masih tuntutan dunia kejaksaan, belum putusan. Oke, andai terjadi ada ponis, paham saya paham. Jadi begini, hal-hal semacam itu harus dimulai dilakukan di awal. Dari mulai awal proses harus mulai diperlihatkan keprofesionalan semua tindakan. Dari mulai tahap awal kalau kita lakukan bertahap dengan benar sesuai dengan hukum acara, semuanya terbuka, endingnya meskipun mungkin kecewa, tapi semua kalau dimulai dengan proses yang benar, tidak ada indikasi negatif di dalamnya, ya pasti semua akan selesai dengan baik. Kemudian untuk yang saudara tanyakan tadi, untuk mengawal media mengawal mereka yang merasa kurang mendapatkan keadilan. Kita memberikan pengertian kepada mereka bagaimana bahwa proses seperti ini, faktanya seperti ini. Jadi kalau media memberitakan dengan detail hal-hal yang terjadi, kemudian endingnya apa, pasti akan tersosialisasi dengan baik, langkah-langkah terus dilakukan. Untuk pihak-pihak yang mungkin kecewa, kami memang tidak dalam kapasitas untuk memberikan hiburan kepada mereka. Tetapi ya itu tadi, kami memberikan layanan yang terbaik, segala macam proses yang sudah dilakukan dengan profesional, dengan tidak ada intrik-intrik yang negatif, ya kecurigaan-kecurigaan yang negatif diminimalisir. Arah ke sana pasti ada. Kalau orang kecewa itu biasa, tapi kecewa dengan memahami itu yang luar biasa. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi dengan Bapak Ketua PN. Kita akan geser dulu sedikit, ngobrol dengan Komandan. Komandan kan cukup lama ya di Sumeneb ya. Cukup lama berhubungan berinteraksi dengan wartawan di Sumeneb atau dari produk beritanya yang mereka buat. Pak Komandan mungkin bisa memberikan tanggapan sampai hari ini seperti apa sih sumbangsih media terhadap pembangunan kabupaten, khususnya terhadap edukasi COVID, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin bahasan saya awali dari sebuah ungkapan, Allah Maha Tahu, tapi masyarakat tidak selalu tahu. Itulah diperlukan media. Oke, betul. Untuk menyebarkan berita, menyebarkan informasi. Kita melihat dari kata media, dalam istilah dalam bahasa, media itu kan alat.
sarana. Kalau dalam ilmu komunikasi itu kan antara dua pihak, nah alatnya itu media. Dalam hal ini tadi kalau ditanyakan terkait saya sebagai bagian dari gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb, media itu justru menurut saya menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagaimana informasi keberadaan wabah, baik dari sisi informasi data berapa banyak yang terkonfirmasi dan sebagainya, termasuk terkait dengan bagaimana mengedukasi, mensosialisasikan apa tindakan, kegiatan dan berbagai macam informasi yang terkait dengan itu. Medialah yang seharusnya lebih bisa membantu penyelesaian. Karena gini, contoh sampai saat ini Kabupaten Sumeneb kalau saya bilang dibilang masih jauh untuk bisa, bukan bersih lagi istilah, untuk menurunkan penyebaran. Karena sampai saat ini saya menilai masyarakat di Kabupaten Sumeneb ini, mohon maaf, secara jujur saya bilang masih sangat rendah kesadaran. Dan itu dibutuhkan dorongan dari media untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat itu melalui ekspos berita, informasi, bahkan itu tadi sosialisasi dan edukasi. Karena kalau sekarang masyarakat sulit, istilah dengan sekarang kecanggihan teknologi, media sosial itu justru malah lebih efektif. Masyarakat akan lebih banyak melihat berita di gadgetnya dibandingkan di media cetak atau elektronik. Nah, harapan kami di Kabupaten Sumeneb ini ya untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan ini, harapannya media bisa lebih tampil membantu penyelesaian. Kalau boleh dinilai dari 1 sampai 10, media di Sumeneb ini dalam fungsi tersebut yang diharapkan baru sampai nilai berapa, Pak? Kok saya bilang masih di bawah 5 lah. Oh, berarti masih minim ya, Pak? Masih sangat rendah. Mohon maaf saya katakan demikian karena fasilitas pemerintah daerah sekalipun saat ini masih sangat kurang itu untuk memberitakan. Memang dari gugus tugas ada istilahnya setiap hari ada update, termasuk ada pers conference penyampaian dari gugus tugas. Tapi itu kan istilahnya bagi masyarakat tertentu saja dan rata-rata hanya di wilayah perkotaan gitu. Tapi untuk masuk ke wilayah pedesaan dan sebagainya saya rasa masih sangat kurang. Karena kenapa saya bilang begitu? Tolok ukurnya atau istilahnya tolok ukurnya sampai saat ini saya dalam waktu 2 minggu ini hampir setiap hari saya menyempatkan untuk berkeliling ke wilayah karena sekaligus juga dalam rangka pengawasan pekerjaan atau tugas yang sedang kita kerjakan. Saya melihat masyarakat ini semakin ke sini, di mana notabene peningkatan wabah ini di kabupaten semakin meningkat, tapi kesadaran masyarakatnya bukan semakin baik. Penggunaan masker salah satu contoh. Pada awal-awal kita gencar dengan Porpimda sampai turun ke daerah-daerah, ke pasar, tapi saat ini terakhir kemarin kembali lagi, istilahnya malah tidak ada peningkatan itu, malah semakin berkurang. Itu yang sangat kita sayangkan. Oke, Pak Dandim, kan kalau saya boleh sampaikan hari ini situasi menurut kami dari kalangan media, masyarakat ketika tidak berkerumun itu lebih takut karena dibubarkan. Masyarakat menggunakan masker itu lebih takut karena tidak dilayani ketika masuk ke pelayanan publik. Bukan karena ingin menghindari atau menjaga diri dari virus. Artinya kesadaran sangat minim. Tapi saya mau nanya, ada masalah apa sih di gugus tugas kok tidak bisa mengedukasi? Sebetulnya bukan masalah tidak mengedukasi atau tidak sosialisasi. Saya yakini bahwa pemerintah daerah ini sudah menyiapkan segala sesuatu, baik dari sisi anggaran. Saya yakin sudah teman-teman media tahulah berapa alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah daerah. Kemudian apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Hanya masalahnya kembali lagi kurangnya kesadaran masyarakat salah satu sisi, yang kedua masih kurang
kurang masif lah pemberitaan itu, edukasi sosialisasi masih kurang, istilahnya masih kurang masif. Peran media yang kurang. Salah satunya peran media 5 ke bawah soal nilainya. salah satunya menurut saya, karena media kembali lagi saya sampaikan bukan hanya teman-teman daerah kan, Betul. segala macam lah, termasuk medsos sekalipun itu kan salah satu media sekarang. Ya mungkin pemerintah daerah melalui Kominfo sudah membuat pemberitaan, tapi kenyataannya di lapangan ini saya melihat di lapangan gitu, kondisi sekarang ini sangat masih kurang menurut saya. Dilihat dari indikator-indikator yang harus kita kita nilai masih kurang, dan ini perlu kita menjadi perhatian, perlu kita tingkatkan. Kok saya bilang bahwa kondisi sekarang satu sisi beberapa waktu yang lalu istilah salah satunya penggiat pariwisata dan sebagainya sudah sering menanyakan kapan dimulai boleh berkegiatan karena sudah merasa istilahnya pengaruh ekonomi sudah sangat terasa kan gitu. Tapi satu sisi begitu Satgas dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan edaran, mengeluarkan peraturan dan sebagainya, tapi kesadaran dari kalangan untuk mengikuti edaran protokol itu masih sangat minim. Contohnya ginilah, seingat saya bahwa dalam edaran itu disampaikan boleh bisa memulai buka dengan ada persyaratan-persyaratan. Salah satu contohnya mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan untuk bisa membuka tempat atau kafe atau daerah pariwisata atau apapun macamnya dengan ketentuan persyaratan terukur kapasitas pengunjung dan diharapkan 50% dibatasi dan sebagainya. Yang paling ini ada mengajukan izin lah ya. Sudah ada. Tapi sampai sekarang terakhir itu kemarin hari Kamis yang lalu tidak ada para penggiat itu yang mengajukan secara langsung. Tapi dengan adanya edaran itu mereka sudah langsung merasa ini sudah boleh. Akhirnya hanya memperlihatkan bahwa lokasinya, tempatnya sudah sesuai protokol, tapi tidak mengajukan izin dulu. Dan harapan kami bahwa kalau memang mereka sudah siap, sudah mau mengikuti protokol kesehatan, kembali lagi peraturannya itu istilahnya edaran itu diikuti, ditaati. Kenyataannya belum ada. Kemarin ada 7 item, ada 7 tempat, itu pun berdasarkan istilahnya pendataan yang dilakukan oleh dinas yang turun karena melihat pemberitaan bahwa mereka sudah menerima konsumen, sudah didatangi masyarakat, baru didatangi. Tapi kesadaran untuk mengikuti peraturan dengan mengajukan itu sampai sekarang belum ada satupun. Boleh saya tambahkan? Silakan. Ya, disinilah yang saya bilang tadi, peran media penting. Jadi mungkin tim gugus sudah melaksanakan semua tahapan-tahapan, mencoba untuk menginformasikan segala macam protokol kesehatan kepada masyarakat, tapi jangkauan mereka tidak akan seluas tanpa dibantu media. Iya. Ya, jadi harapan kami media juga punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat. Karena ini problem kita bersama, bukan problem pemerintah daerah, aparat keamanan, TNI Polri, bukan, tapi problem kita bersama. Hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang tidak bisa tersampaikan secara luas oleh tim gugus, ya sebenarnya media membantu mensosialisasikan itu, membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk selalu menerapkan protokol-protokol yang memang sudah ditetapkan gitu. Karena seperti ini tidak akan selesai tanpa kita disiplin diri dalam menerapkan standar-standar yang telah ditentukan. Disinilah peran media. Tanpa mungkin harus kami ngomong ke media atau apa teman-teman media sendiri sudah berinisiatif. Jadi bukan hanya mengejar rating atau segala macam, tetapi ada kewajiban moral yang harus dilakukan oleh media. Oke, kewajiban moral yang menjadi beban media, terutama media terbesar di Madura. Satu-satunya media lokal yang terverifikasi secara faktual oleh Dewan Pers. Dan jangkauannya betul Pak, luas, karena kita sampai ke desa-desa. Nah ini moralnya mungkin bebannya lebih tinggi Pak. Langsung aja tanggapannya. Pak Asis gimana tanggapannya? Iya.
Ya, Langsung ke arah sana ya. makasih Mas Ferry. Ya, menanggapi dari bapak-bapak ini tadi kami anggap sebagai masukan. Dan bulan Juli ini kebetulan kami ini berulang tahun. Ya. Ya, beberapa hari ke depan. Alhamdulillah Radar Madura sudah masuk di usia 21 tahun. Oke. Usia yang Masih tidak muda lagi, tapi juga belum tua, masih milenial lah. Baru hot-hotnya. Mahasiswa semester 4 lah. Yang spesial di tahun ini adalah karena adanya wabah COVID-19. Nah, tentu saja kami sebagai media juga harus merespons. Kami menyadari betul salah satu fungsi media itu ya di edukasi untuk masyarakat selain memberitakan informasi. Dan Radar Madura sendiri ada beberapa hal yang telah kita lakukan. Yang pertama terkait COVID ini, kita ini punya satu halaman sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Itu sejak ya 2 bulan yang lalu, satu halaman. Belum lagi ditambah dari MK yang masuk di halaman MK masing-masing. Kemudian yang kedua ya terus terang saja dengan adanya wabah COVID ini juga kami harus melakukan beberapa adjustment, beberapa penyesuaian. Ya baik tataran operasional terutama ya. Kemudian untuk operasional sendiri kami juga berupaya untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Untuk bisa menjadi contoh yang baik tentu saja kami harus mengedukasi kawan-kawan di internal Radar Madura. Nah, pemakaian masker, kemudian juga social distancing, ini juga kita terus himbau kepada kawan-kawan. Kemudian juga cuci tangan. Bahkan kami juga menyediakan pada kawan-kawan itu hand sanitizer. Dan terbaru kita juga menyampaikan kepada kawan-kawan kalau wawancara itu bisa dilakukan dengan virtual, lakukan saja dengan virtual, work from home. Ya. Kami juga menyampaikan kawan-kawan sudahlah nggak usah kantor untuk membatasi jumlah orang yang harus hadir ke kantor. Bayangin aja Pak, di kantor kami di Bangkalan saja ada lebih dari 30 orang. Kalau itu masuk semua di dalam satu waktu kerja, itu betapa akan terjadi kerumunan yang tentu juga berisiko. Di kantor kami juga kami sediakan setiap mau masuk itu harus cuci tangan dulu. Itu kita tempel di pintu kantor kami. Nah, itu bagian upaya dari kami Jawa Pos Radar Madura sebagai media yang besar. Alhamdulillah sampai saat ini itu untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Madura khususnya, terutama menyangkut pencegahan dan pemutusan hubungan dengan COVID-19. Tapi memang setiap ulang tahun ini juga kami lakukan introspeksi ke dalam. Selain ke dalam juga kami juga mencari masukan-masukan maupun masukan-masukan dari berbagai stakeholder yang ada di Madura, termasuk kali ini ya ini tadi kan masukannya banyak sekali, kita masih tetap kurang ya, kita bahkan dari Pak Dandi nilai kita ini 5. Nah, ini tantangan bagi kami, sekarang ini media cetak juga coverage-nya juga terbatas, pembacanya juga terbatas, segmennya taruhlah misalnya kue itu 100 itu dari media cetak. Kemudian ada platform baru lagi, medsos, online. Ya pandemi COVID ini juga tetap ada hikmahnya, tetap ada berkahnya. Jadi kita sebagai media harus melengkapi platform. Tidak hanya cetak, tapi juga dilengkapi. Kita harus melengkapi diri dengan platform-platform yang lain. Ya website, kemudian juga seperti hari ini. Ini kan platform digital ini sangat mudah sekali untuk di-share ke masyarakat, yang lain-lain, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menerima informasi positif dari media, dari Jawa Pos Radar Madura. Ya ke depan tentu ini akan kita kembangkan lagi. Terima kasih Bapak
masukannya ini tadi ya, ini sebagai pemicu bagi kami lah untuk lebih baik lagi dalam mengawal setiap kegiatan yang ada di Madura, khususnya di Sungai. Sosialisasi, edukasi ke masyarakat itu nanti harus kita bikin lebih baik lagi, lebih masif lagi supaya semakin banyak warga masyarakat yang terpapar oleh informasi kita, tidak terpapar oleh virus. Ya. Siap, terima kasih. Jadi memang ada produk ya Pak di kita tuh display ya agak besar di sana tentang cuci tangan, jadi informasi untuk masyarakat, edukasi. Tapi ternyata lebih dari itu Pak Direktur juga menjadikan wartawan maupun karyawan lainnya di Radar Madura sebagai pelopor protokol kesehatan, di mana mereka membawa hand sanitizer, pakai masker ketika berhadapan dengan orang, itu bagian dari edukasi juga. Terima kasih Pak Direktur. Kembali ke masalah ulang tahun Radar nih Pak, mungkin Bapak saya ke kapain dulu ya Pak. Kesan dan pesan untuk Radar Madura di usianya yang ini bukan remaja lagi Pak kayaknya. Dan mungkin Bapak lebih punya gambaran yang lebih pas itu, analogi yang lebih pas dengan usia tersebut Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya tidak tahu lebih jauh lebih dalam tentang Radar Madura, tetapi yang saya tahu Radar Madura adalah bagian dari Jawa Pos. Saya dulu pembaca Jawa Pos juga, zaman belum ada radar-radaran. Kemudian untuk mengcover informasi-informasi di daerah terbentuklah radar, bagian dari Jawa Pos. Ya, ada semacam halaman tambahan radar, misalnya radar Semarang dan berikutnya. Dari itulah kemudian mungkin yang terbentuk Radar Madura. Karena Radar Madura bagian dari Jawa Pos, saya yakin juga konsep yang dibikin oleh Radar Madura juga sama lah dengan Jawa Pos. Selalu ada yang baru. Jawa Pos adalah media yang cukup besar, sangat besar, meskipun tumbuh berkembang dan berdasar di daerah, tetapi secara nasional juga cukup disegani. Kedepan mudah-mudahan Radar mempertahankan itu, tetap menjaga integritasnya, menjaga kemandiriannya, menjaga performanya, dan semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Memang budaya kita akan selalu berubah, akan lebih ngepop, tetapi konten atau isinya tetap minta dipertahankan. Jangan terbawa dengan tuntutan konsumen yang memenuhi permintaan konsumen yang lebih ke arah ngepop tapi terlalu ngepop juga. Saya lihat Radar ada unsur-unsur ngepopnya, tapi kontennya masih ada. Orang masih percaya dengan isi yang di Radar Madura karena mungkin juga dari kinerja dan integritas wartawannya yang masih terjaga. Jadi orang masih percaya pada kontennya, tapi tetap juga menyeimbangkan dengan kebutuhan masyarakat, menyeimbangkan dengan tuntutan konsumen yang pengen membaca koran atau media apapun dengan santai, dengan enjoy dan enak tanpa beban, tapi isi masuk. Ada pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya yang bisa masuk. Itulah PR Radar Madura. Ya. Terima kasih Pak Ketua PN. Dari Pak Dandi mungkin langsung. Baik, untuk saya pribadi satu-satunya koran yang masih sekarangnya di kantor tiap hari hanya Radar Madura. Koran saya yang kita lihat betul, justru selama dinas di sini istilahnya media cetak yang ada yang saya lihat itu hanya itu. Jadi tadi disampaikan bahwa saat ini mungkin di Madura khususnya terbesar ya saya akui. Tapi justru dengan kebesaran Radar Madura yang saat ini masih terjaga dan mudah-mudahan ke depan masih bisa lebih ditingkatkan dengan inovasi tadi istilahnya merambah ke platform yang lain. Kami berharap tidak hanya sekedar informasi yang diterima oleh masyarakat, justru kembali lagi mari kita bantu pemerintah. Ini kan bukan hanya di Sumeneb, bukan hanya di Madura. Dari sejak zaman dulu media itu sangat menentukan, bahkan dalam hal perang sekalipun antar negara. Siapa yang menguasai media dipastikan dialah yang akan memenangkan peperangan. Karena kalau zaman dulu istilahnya media itu dipergunakan sebagai itu tadi alat propaganda untuk mempengaruhi masyarakat, bahkan menyerang negara musuh. Kalau sekarang ini konteksnya bisa bergeser, justru berawal dari pemberitaan media itulah
situasi politik, situasi masyarakat di daerah bisa terbentuk akibat pemberitaan dari media. Setelah panas, setelah Bahkan bisa merubah kebijakan, suatu kebijakan itu pengaruh dari opini yang dibentuk oleh media. Harapan kami dalam rangka kembali lagi dalam rangka untuk penanggulangan wabah yang saat ini sedang kita hadapi, harapan kami radar media bisa konsisten, lebih masif dalam hal membantu tadi itu, dalam hal penanganan ini dari masalah pemberitaan, edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Oke, terima kasih Pak Dandim mengutip apa yang disampaikan Pak Dandim dengan bahasa berbeda. Kita tidak hidup hanya dengan Tuhan, tetapi dengan manusia yang perlu dikasih tahu karena tidak maha tahu. Maka dalam konteks COVID-19, edukasi dalam wabah ini, media ada di garda terdepan. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Tretan Madura yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika bermanfaat, bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.